Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan sedikit mengulas mengenai sejarah dinasti Iksidiyah. Kekuasaan Mesir berada di bawah dinasti Abbasiyah kembali setelah dinasti Tuluniyah runtuh. Meski demikian, Mesir menjadi sasaran kekacauan, huru-hara dan perpecahan selama 30 tahun. Mengingat pengaruh Abbasiyah di Mesir sudah semakin melemah setelah dinasti Tuluniyah runtuh, sehingga Muhammad bin Tugh al-Iqsid, salah satu panglima perang Turki di Abbasiyah, berkeinginan menguasai Mesir dan melepaskan diri dari Abbasiyah. Ambisi Iqsid kemudian diaktualisasikan secara perlahan tetapi pasti melalui momentum pembelaannya terhadap Mesir bagian utara dari ancaman dinasti Fatimiyah di Tunisia pada tahun 933 sampai 936 Masehi. Setelah itu Iqsid mulai menguasai seluruh Mesir secara mutlak pada tahun 323 Hijriah atau 935 Masehi. Semula Khalifah Abbasiyah Ar-Radi ingin menggandeng Muhammad menjadi sekutunya karena ia memberikan hadiah gelar Al-Iqsid, sebuah gelar yang berbahasa Persia untuk gubernur. Hal itu terjadi karena Iksidiyah di Mesir memiliki pengaruh yang kuat pada saat itu dan didukung dengan kondisi wilayah yang luas, sehingga menjadikan keluarga ini berwibawa di mata masyarakat. Muhammad bin Tugh al-Iqsid kemudian diakui sejarah sebagai pendiri dinasti Iksidiyah di Mesir. Untuk itulah maka keluarga Iqsid mulai populer. Relasi kekuasaannya dibangun dengan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan Abbasiyah. Akan tetapi tampaknya hubungan baik kedua penguasa itu harus berakhir manakala salah satu wilayah kekuasaan Iksidiyah mulai direbut oleh Abbasiyah. Pada tahun 940 Masehi, Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Ar-Rodi dengan mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Muhammad bin Ra'i ke Suriah untuk mencaplok Mesir dari tangan kekuasaan Iksidiyah. Namun Iksidiyah berhasil mempertahankannya dan bahkan mampu memukul mundur pasukan Abbasiyah. Tentu saja insiden itu memiliki dampak buruk bagi hubungan keduanya yang semula terbina dengan baik, sehingga penguasa Iksidiyah marah dan sakit hati. Sebagai ekspresi rasa marahnya, kemudian Iksidiyah mendeklarasikan diri sebagai penguasa Mesir dan mengumumkan bahwa Mesir telah merdeka dan dirinya lah yang berkuasa di Mesir. Semenjak itu pula Iksidiyah tidak pernah lagi menyebut nama-nama Khalifah Abbasiyah di dalam khutbahnya. Langkah berikutnya, dinasti Iksidiyah mulai memperkuat pertahanan internal pemerintahannya. Segala bentuk manuver-manuver yang mencoba untuk melemahkan dinasti, baik berupa pemberontakan ataupun dari aspek perpecahan rakyat diberantasnya. Tak lupa bahwa Iksidiyah pun berseru kepada seluruh rakyat agar bahu-membahu serta bersatu padu, terutama masyarakat Arab yang berada di Mesir dan sekitarnya, untuk berani berjuang dan melawan Romawi. 2 tahun kemudian, Iksidiyah berhasil menguasai Suriah setelah Muhammad bin Ra'i wafat pada tahun 330 Hijriah dengan tujuan agar supaya menambah kekuasaan pasukan dalam menghadapi Romawi. Setahun kemudian Iksidiyah melebarkan sayap kekuasaannya ke tanah suci Makkah dan Madinah. Kedua tanah suci ini akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Iksidiyah, sehingga dinasti inilah yang mengawasi dan mengurusi pelaksanaan haji. Sepeninggal Iqsid pada tahun 946 Masehi, tampuk kepemimpinan dinasti ini digantikan oleh sang Perdana Menteri yang bernama Abu Misik Kafur. Selain itu juga memiliki tugas untuk melindungi 2 anak Iksidiyah yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanan kepemimpinan Kafur, ia terbilang sebagai seorang pemimpin yang tangguh. Terbukti ia mampu mempertahankan kedaulatan dinasti Iksidiyah dari rongrongan pemberontak kelompok Qoramitho. Kafur juga mampu melakukan perluasan kekuasaannya sampai menguasai Mesir, Suriah, dan Maroko. Dengan demikian wilayah kekuasaan dinasti Iksidiyah membentang sampai daerah pegunungan Taus di Suriah bagian utara. Kondisi tersebut semakin membuat dinasti Iksidiyah berwibawa
sekaligus disegani para musuhnya. Bahkan dapat dikatakan dinasti ini telah menjelma menjadi sebuah kekuasaan adidaya yang ditakuti oleh Romawi. Nama Kafur sangat populer dan harum di mata masyarakat. Selama berkuasa, rakyat pun mencintainya. Dia adalah pemimpin yang berakhlak baik, pemberani, jujur, tegas sekaligus santun dan lembut. Sehingga banyak orang yang mendoakannya, terutama di mimbar-mimbar. Setelah Kafur wafat, dinasti ini kemudian dipimpin oleh cucu Iksid, Abu Fawaris Ahmad bin Ali. Mengingat dia masih sangat belia dan belum mencapai usia 11 tahun, maka pro dan kontra di kalangan istana tak dapat dihindari. Sebagai dampaknya, masyarakat pun mengalami perpecahan, tidak lagi bersatu seperti tahun-tahun sebelumnya. Situasi dan kondisi pemerintahan yang demikian semakin parah dan lama-lama tidak terkendali. Ditambah lagi dengan serangan yang datang dari dinasti lain. Dinasti Fatimiyah pun memanfaatkan kondisi dinasti Iksidiyah yang semakin tidak menentu. Kelemahan dan ketidakstabilan di bidang militer yang dialami oleh dinasti Iksidiyah tampaknya tercium oleh panglima perang dinasti Fatimiyah. Melalui penyerangan yang telah direncanakan, akhirnya Al-Mu'izz beserta pasukannya dengan mudah menguasai Mesir dan mengalahkan dinasti Iksidiyah. Dinasti Abbasiyah pun ternyata tidak mampu untuk melindungi Mesir. Inilah yang kemudian menyebabkan dinasti Iksidiyah runtuh dan kekuasaannya diambil alih oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Iksidiyah berkuasa dari tahun 934 sampai 969 Masehi atau 323 Hijriah sampai 358 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah mengenai dinasti Iksidiyah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.